Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu ice cream. Yang pertama, ice cream berasal dari Singapura. Ice datang ke Indonesia dan mendirikan pabrik ice cream pertamanya, yaitu PT Alpenfood Industry, dan menerima sertifikasi tingkat tertinggi A level halal di tahun 2015. Yang kedua, pada tahun 2016, Ice satu-satunya merek dari industri ice cream yang terpilih sebagai 10 makanan viral di Indonesia. Yang ketiga, pada tahun 2017, Ice juga memenangkan Excellent Brand Award dengan nilai tertinggi dari industri ice cream. Dan yang terakhir, pada tahun 2018, Ice juga terpilih sebagai satu-satunya merek ice cream pilihan Asian Games di Jakarta. Kasus yang terjadi di PT Alpenfood Industry. 1. Melakukan tindakan eksploitasi terhadap pekerja dan memberikan upah yang tidak sesuai dengan beban pekerja yang diberikan kepada para karyawannya. Nilai upah buruh mengalami penurunan dari upah sektor 2 menjadi upah minimum kabupaten. Jika mengacu pada upah minimum tahun 2019, maka buruh kehilangan upah sebesar 280 ribuan. Oleh karena itu, sejak tahun 2018, buruh telah memperjuangkan agar perusahaan memberikan tambahan upah. Namun setiap tahunnya, perusahaan hanya menaikkan upah sebesar 5.000 saja. Yang kedua, banyak buruh hamil yang mengalami keguguran dikarenakan mereka diharuskan tetap bekerja pada malam hari. Padahal seperti yang kita ketahui, usia kandungan pada trimester pertama atau masa awal kehamilan sangatlah rentan untuk mengalami keguguran. Yang ketiga, mutasi dan demosi yang tidak profesional. Buruh mengalami berbagai mutasi dan bahkan demosi. Pindahan ini dilakukan secara sepihak dan seringkali ditempatkan di posisi yang lebih berat tanpa dibicarakan terlebih dahulu. Ada juga yang demosi setelah ikut mogok, sehingga upah dan tunjangannya diturunkan. 4. Mengalami kecelakaan kerja. Saat bekerja tentunya akan mengalami kecelakaan kerja. Namun yang sangat disayangkan, beberapa buruh yang bekerja di bagian produksi mengalami kecelakaan kerja karena menghirup gas amonia, dan ada juga buruh yang tangannya terpotong karena mesin pemotong yang bermasalah. Buruh bukannya mendapatkan bantuan dari perusahaan, melainkan perusahaan menyalahkan buruh karena tidak bekerja sesuai SOP dan membantah semua tuduhan yang menyudutkan perusahaan. Yang berikut undang-undang dan peraturan yang dilanggar. Yang pertama, Keputusan Menteri dan Tenaga Kerja Transmigrasi RI Nomor Kep 100 Men 6 2004, PT AFI tidak mengangkat buruh menjadi karyawan tetap ketika memperkerjakannya lebih dari 21 hari atau 3 bulan berturut-turut. Yang kedua, Pasal 50 Ayat 6 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Kepmen 100 2004 karena memperkerjakan buruh dengan kontrak berkepanjangan. 3. UU Ketenagakerjaan selama 4 tahun sejak 2013 sampai 2017, meskipun telah berdirinya Serikat Pengusaha kemudian memberikan tunjangan tersebut per Agustus 2017, namun hal ini tidak menghapuskan kerugian yang telah diderita buruh selama 4 tahun beroperasinya pabrik ice cream ini. 4. Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 PT AFI
mempekerjakan alih daya selain yang diizinkan dalam 5 bidang saja. Solusi permasalahan 1. Menghargai hak-hak karyawan yang tercantum dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut. 1. Hak dasar untuk memperoleh upah yang layak. 2. Hak untuk mendapatkan kesepakatan dan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi. 3. Hak untuk mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja. Hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan, hak atas penempatan tenaga kerja, hak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan cuti sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah karyawan bekerja selama setahun secara terus-menerus, hak melaksanakan ibadah, hak melakukan mogok kerja, hak mendapatkan pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kedua, menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja dengan menyediakan fasilitas P3K di lingkungan kerja. 3. Melakukan mediasi dengan para pekerja terkait permasalahan yang ada. Yang keempat, melakukan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan.